Instagram Live kali ini. Di sesi belajar bareng kita akan bahas mengenai manfaat persalinan normal, persiapannya apa aja, dan juga poin-poin penting apa aja yang Bumil atau mama sekalian tuh harus tahu sebelum akhirnya memutuskan untuk persalinan normal. Nah tentunya sebelum nanti kita mulai ke sesi Q&A atau tanya jawab, seperti biasa saya akan berusaha menjelaskan poin-poin tertentu agar Bumil di sini tahu dulu secara garis besar persalinan normal seperti apa. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi mama selama saya menjelaskan bisa nulis di kolom komen mengenai apa yang mama ingin tanyakan. Kalau pertanyaan sesuai nanti saya akan jawab pertanyaan mama semua. Kita mulai ya. Nah, jadi setelah akhirnya mama mengandung hampir 9 bulan akan tiba suatu peristiwa, yaitu mama akan menghadapi suatu peristiwa yang dinamakan dengan persalinan. Tentunya akan menimbulkan rasa deg-degan, khawatir, atau bahkan excited. Nah, ada mama yang langsung memutuskan untuk tetap kekeh melahirkan persalinan normal. Ada juga yang dari awal sudah tidak mau persalinan normal, atau ada dalam hal ini persalinan secara sesar. Keduanya tuh tidak sama baiknya ya. Jadi sebenarnya yang beranggapan ingin persalinan normal karena merasa dengan persalinan normal mama menjadi seorang ibu seutuhnya dan bisa pulih lebih cepat. Sedangkan pada sisi satunya mama yang memutuskan untuk persalinan secara sesar mungkin karena dari awal takut merasakan sakit atau tidak yakin akan bisa untuk bersalin secara normal, atau mungkin memiliki alasan agar organ kewanitaannya tidak berubah akibat persalinan secara normal. Nah, apapun metode persalinannya, pada intinya adalah yang diutamakan adalah kesehatan ibu dan si kecil. Jadi kesehatan dan keselamatan ibu itu merupakan jawaban utama dari metode persalinan, baik dia persalinan normal maupun persalinan sesar. Nah, sebenarnya manfaat persalinan normal itu apa sih? Yang pertama tentunya adalah hari rawat di rumah sakit akan lebih singkat. Tentunya biaya yang dikeluarkan untuk persalinan juga akan lebih murah ketimbang biaya sesar. Kemudian yang manfaat lainnya dari persalinan normal adalah waktu bonding dengan si kecil tuh akan terjadi lebih cepat ketimbang persalinan sesar. Dan sehingga kalau bondingnya lebih cepat juga bisa melakukan kegiatan inisiasi menyusui dini juga lebih cepat ketimbang persalinan sesar. Dan ini dengan semakin cepat melakukan inisiasi menyusui dini tentunya akan meningkatkan keberhasilan dalam memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Keuntungan lainnya adalah mama juga bisa pada persalinan berikutnya mungkin akan lebih cepat durasinya pada kehamilan anak berikutnya apabila sebelumnya sudah persalinan secara normal. Namun ketika memilih persalinan secara normal, mama harus tahu dulu nih tahapan-tahapan ketika akan menghadapi persalinan normal. Tentunya dimulai dengan tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan itu seperti apa? Yang pertama, mama akan merasakan nafasnya akan lebih lega. Kenapa? Karena janin sudah mulai turun masuk ke dalam jalan lahir atau rongga panggul. Kemudian yang kedua, mama akan merasakan seperti pinggulnya seperti kram-kram atau pegel, atau merasa seperti ada yang keluar di dalam kemaluan mama semua. Itu tanda bahwa si kecil sudah mulai turun memasuki jalan lahir. Tanda lainnya adalah adanya kontraksi yang teratur. Jadi kalau bedakan dengan kontraksi yang tidak teratur atau disebut dengan kontraksi palsu ya. Nah, pada yang tanda-tanda persalinan ini kontraksinya mulai teratur. Jadi dalam 10 menit selalu ada 1 sampai 2 kali gerakan, 2 kali kontraksi dengan durasinya kurang lebih 30 detik minimal. Nah, jadi kalau dalam 10 menit selalu ada 1 sampai 2 kali, dari dalam 1 jam bisa ada 6 sampai 12 kali gerakan. Nah, tanda lainnya lagi adalah akibat adanya kontraksi itu mengakibatkan pembukaan dari leher rahim yang mama sebenarnya tidak bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Yang mama bisa lihat adalah adanya keluar tanda lendir darah. Nah, tanda-tanda seperti itu merupakan tanda-tanda persalinan yang sebaiknya kalau sudah mengalami tanda seperti itu mama segera ke rumah sakit atau ke klinik bersalin untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, itu adalah sedikit penjelasan mengenai tanda-tanda persalinan. Lalu mama juga harus mengetahui tahapan-tahapan persalinan seperti apa. Nah, tahapan persalinan normal itu terdiri dari 4 fase atau 4 kala. Yang pertama partus skala 1, partus skala 2, partus skala 3, dan partus skala 4.
Bedanya apa sih? Nah, pada partus skala 1 itu terbagi atas dua, yaitu partus skala 1 laten dan partus skala 1 aktif. Pada partus skala 1 laten itu dibedakan dengan intensitas dan frekuensi mulesnya. Jadi pada partus skala 1 laten terdapat minimal 1-2 kali kontraksi dalam 10 menit dengan durasi sekitar 30-35 detik. Ya. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah pembukaan layar rahimnya itu bisa tidak ada pembukaan sampai pembukaan 3 cm. Itu dinamakan dengan partus skala 1 laten. Nah, durasi partus skala 1 laten adalah kurang lebih 8-12 jam dan juga bisa memanjang hingga berhari-hari. Jadi, ketika mama ditegakkan diagnosis partus skala 1 laten oleh dokternya, ketika mules kan mama ke rumah sakit nih, terus diperiksa oleh dokter atau bidannya dan dilakukan pemeriksaan, ternyata pembukaannya masih belum ada atau pembukaannya masih di bawah 3, mama biasanya masih diperbolehkan untuk pulang. Jadi boleh santai-santai dulu, kalau rumahnya dekat boleh pulang, terus main jimbol ya. Terus habis itu kemudian boleh juga melakukan senam agar pembukaannya lebih menambah. Nah, namun kalau intensitas dan frekuensi nyerinya sudah intensitas dan frekuensi kontraksinya sudah semakin sering, itu kemungkinan sudah masuk ke dalam partus skala 1 aktif, di mana pembukaannya sudah 4 cm hingga 9 cm. Dan kontraksinya tuh lebih sering lagi, yaitu 3-4 kali kontraksi dalam 10 menit dengan durasinya juga semakin panjang, yaitu sekitar 40 detik. Nah, pada kondisi seperti ini biasanya dokter tidak lagi menganjurkan untuk pulang. Karena biasanya kalau normal dalam 1 cm itu terjadi dalam 1 jam. Jadi dalam 6 jam sudah akan terjadi proses lahirnya bayi. Jadi kalau mama ke rumah sakit kemudian pembukaannya sudah 4 cm, biasanya tidak dianjurkan untuk pulang kembali. Jadi itu bedanya ya, partus skala 1 laten dan partus skala 1 aktif. Nah, lantas kita lanjut kemudian yaitu partus skala 2. Partus skala 2 adalah di mana pembukaannya itu sudah lengkap. Biasanya akan selain lengkapnya pembukaan layar rahim juga disertai dengan penurunan kepala. Kemudian frekuensi dan durasi serta intensitas nyerinya juga semakin meningkat lagi, yaitu frekuensi nyeri kontraksinya yaitu sekitar 3-4 kali dalam 10 menit dengan durasinya bisa 40-45 detik gitu dalam 10 menit. Jadi sangat sering, karena kontraksi yang optimal ini diperlukan untuk mendorong bayi keluar. Nah, pada partus skala 2 nanti dokter akan memandu mama semua ya untuk mengedan saat disuruh mengedan. Jadi harus mengikuti instruksi dari penolong persalinannya. Ya, jadi jangan mengikuti keinginan sendiri, karena kalau kita mengikuti keinginan sendiri bisa mengakibatkan yang pertama robekan jalan lahir yang lebih besar, kemudian bisa mengakibatkan bengkak pada jalan lahirnya sehingga bisa menghambat lahirnya si kecil ke dunia. Ya, jadi harus mengikuti instruksi dari penolong persalinannya. Nah, cara mengedan yang benar itu seperti apa? Cara mengedan yang benar biasanya mama nanti memposisikan kedua kakinya, kemudian memegang pada bagian paha bagian dalam dan menariknya ke bagian atas, kemudian dagu menyentuh dada sambil matanya dibuka dan melihat ke arah si kecil akan keluar. Dan mama melakukan kedanan ya yang kuat seperti mau pup ya. Nah, kedanan ini durasinya kurang lebih 10 detik, nanti akan dipandu oleh penolong persalinannya. Jadi 1, 2, 3 mengedan terus sampai bayinya keluar. Di saat kontraksinya hilang, mama boleh beristirahat. Jadi tarikan pahanya dilepas, terus boleh minum sambil menunggu kontraksinya datang kembali ya. Nah, itu yang dinamakan dengan partus skala 2 saat pembukaannya sudah lengkap dan proses pengeluaran bayi dengan dibantu oleh kedanan ibu sendiri atau mama sendiri. Nah, lanjut lagi nih, setelah bayinya lahir biasanya kita lanjut ke dalam partus skala 3 ya. Partus skala 3 adalah fase di mana setelah bayi lahir kita akan mengeluarkan ari-ari ya, mengeluarkan ari-ari. Nah, mengeluarkan ari-ari ini ada batas waktunya kurang lebih 15-30 menit.
Oh ya, partus skala 2 itu ada batasannya. Pada yang baru hamil anak pertama, batasannya boleh ditunggu sampai 2 jam. Sedangkan pada yang sudah lebih dari anak pertama, itu batasan partus skala 2 adalah selama 1 jam ya. Nah, tadi partus skala 3 kembali lagi yaitu fase di mana bayi lahir terus kita mengeluarkan ari-ari. Biasanya untuk mengeluarkan ari-ari mama tidak perlu mengedan lagi. Nanti dokter atau penolong persalinan akan menarik tali pusatnya, yaitu dinamakan dengan penegangan tali pusat terkendali, sambil melakukan pemijatan pada bagian puncak rahim dan juga pemberian obat melalui suntikan untuk meningkatkan atau memperbaiki kontraksi rahim. Tujuannya agar untuk mensegerakan melahirkan plasenta itu sendiri. Setelah ari-ari lahir, kita masuk ke dalam partus skala 4 atau fase skala 4. Ya, persalinan skala 4, yaitu di mana ketika ari-ari lahir sampai 2 jam, mama semua akan dilakukan observasi terhadap tanda vitalnya, yaitu tekanan darahnya, kemudian nadinya, kemudian nafasnya, serta suhunya, serta produksi pipisnya dan juga perdarahan pasca persalinan diawasi dalam 2 jam pertama. Jikalau dalam 2 jam itu mama sudah pipis secara spontan, mama baru bisa dilakukan pengiriman ke ruang perawatan. Seperti itu ya. Jadi cukup mama memutuskan untuk persalinan secara normal atau pervaginam. Nah, kemudian kita sering banget tuh saya ditanyain kalau lagi praktek, "Dok, saya bisa lahiran normal apa enggak sih? Persalinan pervaginam apa enggak sih?" Jadi yang menentukan seorang mama itu bisa lahir secara pervaginam atau tidak itu ada 3 faktor. Yang pertama, faktor mamanya sendiri. Yang kedua, faktor si kecil atau janin. Yang ketiga adalah faktor ari-ari atau plasenta. Nah, saya coba uraikan satu-satu ya. Faktor mama yang mempengaruhi bisa lahir normal atau tidak, yang pertama adalah mamanya itu bekas sesar atau tidak. Pada yang bekas sesar 2 kali memang tidak disarankan untuk lahir pervaginam. Namun pada yang bekas sesar 1 kali masih diperbolehkan untuk mencoba lahir pervaginam yang dikenal dengan VBAC ya. Nah, jadi nanti ada syaratnya lagi tuh. Kemudian faktor mama lainnya adalah adakah penyakit-penyakit penyerta seperti tekanan darah tinggi, kemudian kencing manis yang tidak terkontrol, atau adanya asma atau sakit jantung. Nah, kalau misalnya penyakit-penyakit penyerta ini tidak terkontrol, mungkin bisa menghalangi mama untuk mencoba lahir normal. Nah, faktor mama yang lainnya juga adalah yang bisa berpengaruh terhadap persalinan normal adalah tinggi badan mama sendiri. Jadi kalau kurang dari 145 biasanya panggulnya akan sempit sehingga meningkatkan resiko persalinan macet atau bayinya bisa tidak turun. Kemudian juga mama dengan ada riwayat kecelakaan atau adanya kelainan pada rongga panggul itu bisa menyebabkan gangguan dalam penurunan janin keluar. Jadi bisa mengganggu untuk mencoba persalinan normal. Itu sedikit penjelasan mengenai faktor mama yang bisa mempengaruhi bisa lahir normal atau tidak. Kemudian dari faktor si kecil apa? Faktor si kecil yang bisa menentukan mama bisa lahiran normal atau tidak adalah kondisi si kecil, yaitu adanya gawat janin atau tidak, kemudian berat bayinya. Jadi berat bayi yang di atas 4 kilo memang meningkatkan resiko untuk bayi itu akan macet nantinya untuk keluar. Kemudian yang ketiga adalah posisi atau presentasi dari si kecil itu sendiri. Jadi kalau posisinya lintang atau sungsang pada anak pertama memang tidak disarankan untuk lahiran normal. Nah, kemudian yang juga berpengaruh adalah mama yang memiliki janin yang kembar. Nah, janin yang kembar ini jikalau posisinya tidak kepala-kepala, misalnya pada janin yang pertama sungsang, bokong di bawah, kemudian janin yang kedua lintang, itu memang tidak disarankan untuk lahir normal. Yang disarankan untuk lahir normal adalah posisi kepala dan kepala, atau posisi bayi yang pertama kepala, posisi bayi yang kedua sungsang. Itu masih diperbolehkan. Tapi kalau posisi bayi yang pertamanya itu sungsang dan posisi bayi yang keduanya itu kepala, nah itu bisa terjadi interlocking, jadi bisa ngunci tuh, nanti nggak bisa turun janinnya. Nah itu juga menentukan mama bisa lahiran normal atau tidak. Nah faktor yang terakhir adalah selain faktor mama, faktor si kecil juga faktor dari
tali pusat, dan ari-ari. Nah, posisi ari-ari yang menutupi jalan lahir memang tidak disarankan mama untuk melahirkan secara vaginam, karena bayi harus lahir duluan baru si kecil, tidak boleh baru si plasenta, tidak boleh ari-ari lahir duluan baru si kecil. Jadi harus bayinya duluan baru plasentanya yang lahir. Kemudian yang juga bisa menghalangi adalah misalkan ketika mau persalinan terjadi ari-ari yang lepas sebelum waktunya atau disebut dengan solusio plasenta. Itu memang tidak disarankan untuk lahir normal. Jadi kenapa sih kita harus memperhitungkan 3 faktor ini? Karena tujuannya tadi, yaitu keselamatan dan kesehatan ibu dan juga si kecil. Kita pengen dalam bersalin itu adalah semuanya happy, dokternya happy, dokter anaknya happy, ya. Kemudian ibunya juga happy dan keluarga juga happy. Kita tidak ingin memaksakan suatu metode persalinan tertentu, tapi ternyata dari kondisi ibu atau bayinya akhirnya pas lahir kurang baik atau tidak bugar, ya. Jadi itulah yang bisa sedikit saya beritahu mengenai apa sih yang bisa menentukan seorang mama itu bisa lahiran normal atau tidak. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih, persiapannya seperti apa sih jikalau seorang mama nih sudah diperiksa, dok sudah diperiksa ternyata faktor mama, faktor janin dan juga faktor ari-ari semuanya bagus dan memungkinkan untuk lahir normal. Pasti dokternya akan menyarankan untuk lahir normal. Lantas persiapannya apa? Nah, yang pertama, mama harus mengetahui dulu mau lahiran sama siapa, ya. Mau sama bidan boleh, mau sama dokter kandungan juga boleh. Terus kemudian lahirannya di mana? Mau di klinik bersalin, klinik bidan praktek mandiri, atau di rumah sakit. Ini penting karena kalau mama sudah tahu mau lahiran di mana dengan siapa, mama akan lebih tenang nantinya dalam menghadapi proses persalinan dan akan menunjang keberhasilan persalinan pervaginam itu sendiri. Jadi harus tahu dulu tuh ya. Pada dasarnya semua rumah sakit pasti kalau memang terindikasi untuk lahiran normal pasti akan menyarankan untuk lahir normal. Jadi tidak ada tuh memilih rumah sakit yang pro normal atau tidak mau ke rumah sakit tertentu karena rumah sakit itu pro sesar. Tidak. Semua dokter pasti bekerja dengan nilai yang luhur. Jadi sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Kalau memang layak untuk lahir normal, pasti dokter atau penolong persalinan itu pasti akan menyarankan untuk lahir normal. Karena kita tahu tadi, persalinan normal itu akan memberikan keuntungan yang lebih, pemulihan yang lebih cepat, bonding mama dengan si kecil juga lebih baik, lebih cepat, dan mama bisa melakukan inisiasi menyusui dini juga lebih cepat, sehingga keberhasilan memberikan ASI eksklusif juga akan lebih tinggi, ya. Nah, kemudian persiapan yang lainnya adalah mama tadi harus mengetahui tahapan-tahapan yang sudah saya tadi beritahu. Kemudian mengetahui juga tanda-tanda persalinan, mengetahui juga teknik bernapas serta teknik mengejan, ya. Nah, teknik-teknik yang tadi itu penting untuk diketahui sejak awal kehamilan. Kenapa? Karena kita tidak ingin sistem kebut semalam. Kalau sudah tahu dari awal, kita akan menghadapi persalinan itu akan lebih tenang. Seperti kita mau ujian, kalau kita sudah belajar, kita menghadapi medan persalinan, kita akan menjadi lebih tenang jadinya, ya. Nah, bisa dapat dari mana aja sih info-info tersebut? Nah, bisa didapatkan dari Instagram live kayak gini, bisa juga dapatkan dari buku-buku yang dijual di toko buku, bisa juga dapatkan dari internet maupun kelas prenatal. Biasanya sekarang kan banyak tuh tersedia kelas prenatal. Dalam kelas prenatal nanti mama akan diajarkan tuh pola pikir mengenai persalinan itu seperti apa. Jadi kan sering banget kalau kita menghadapi persalinan tuh takut, serem, sakit. Jadi udah menurunkan semangat tuh untuk layanan normal. Dengan mengikuti kelas prenatal akan diubah tuh pola pandangnya, bahwa suatu persalinan itu akan merupakan suatu hal yang menarik, terus suatu yang dinanti-nanti, sehingga akan lebih semangat dalam menghadapinya. Kemudian dalam kelas prenatal biasanya juga akan diajarkan mama dan pasangannya cara menstimulasi si kecil ketika masih dalam kandungan. Jadi dengan mengajak bicara si kecil dalam kandungan tentunya akan meningkatkan tidak aja kecerdasan si kecil mulai dari sejak dalam kandungan. Nantinya juga bonding setelah lahiran juga akan tercapai lebih baik, ya. Itu dalam kelas prenatal biasanya dia akan diajarkan seperti itu. Kemudian juga dalam kelas prenatal juga akan diberikan edukasi atau informasi mengenai kesehatan ibu hamil dan juga kesehatan si kecil, ya.
Yang juga penting dalam kelas prenatal adalah mama juga akan diajarkan mengenai apa aja sih yang harus disiapkan ketika proses persalinan itu sendiri. Nah, itu nanti akan di breakdown tuh, udah nyiapin ini belum, itu dalam kelas prenatal juga akan diberitahu juga. Dan yang terakhir paling penting adalah Misua, paksunya juga akan diajarkan gimana caranya agar bisa mendukung mamanya selama kehamilan, selama proses persalinan, dan ikut merawat bayinya. Itu juga akan diajarkan dalam proses kelas prenatal itu sendiri ya. Minum dulu ya mama semua. Nah, itu tadi persiapan yang kedua, yaitu tentang apa yang mama harus ketahui persiapan ya. Kemudian yang ketiga yang mama juga penting adalah persiapan mental. Tentunya tadi dengan kita mengetahui tahapan-tahapan persalinan, apa yang akan kita hadapi, itu akan persiapan mental bagi mama dalam menghadapi proses persalinan. Tapi yang juga penting adalah dalam persiapan mental ini adalah mengikuti kelas teknik relaksasi maupun meditasi. Ini penting agar mental mama ini dalam menghadapi persalinan ini menjadi lebih siap. Dan juga apabila terjadi perubahan, tadinya memang berencana untuk lahiran normal, ternyata jadi sesar, mama juga tidak jadi sedih yang berkepanjangan. Karena tujuannya adalah kesehatan dan keselamatan mama dan juga si kecil. Jadi persiapan mental ini juga penting. Nah, yang selanjutnya juga harus dipersiapkan adalah fisik. Persiapan fisik yang penting adalah mama bisa melakukan kegiatan, aktivitas fisik atau olahraga. Olahraga seperti apa sih yang disarankan? Yaitu olahraga yang bersifat aerobik ya. Lamanya kurang lebih 30-45 menit, 2-3 kali dalam seminggu. Tujuannya apa? Untuk melatih pernapasan, kemudian meningkatkan kebugaran, melatih otot-otot pada bagian perut, terus panggul dan juga paha. Ya, karena tadi pada waktu mengejan otot-otot ini yang bekerja sangat optimal ya. Nah, olahraga seperti apa? Seperti jalan santai, bersepeda statis, senam hamil atau senam yoga ya, pilates ya, berenang ya. Hal-hal seperti itu bisa meningkatkan kebugaran mama agar lebih siap lagi nantinya dalam persalinan pervaginam. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah nutrisi atau makanan ya. Seringkali mama semua tuh ketika lagi hamil makannya bagus, tapi ketika persalinan waktunya bersalin pasti kendor. Nah, jadi karena persalinan itu sangat melelahkan dan membutuhkan energi atau kalori yang tinggi dan durasinya tidak bisa diprediksi, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari atau bahkan berhari-hari, makanya membutuhkan nutrisi yang cukup. Karena ketika tubuh kita mengalami kelelahan akan mengakibatkan tubuh kita akan mengambil nutrisi itu dari lemak dari tubuh ibu ya, dari tubuh mama, sehingga mengakibatkan terjadi proses yang dinamakan dengan ketosis. Ketosis ini sendiri bisa mengakibatkan gangguan pada kontraksi rahim sehingga persalinannya akan menjadi lebih panjang dan juga bisa meningkatkan kadar keasaman pada darah ibu dan juga pada darah si kecil. Nah, dan sudah ada penelitiannya, kondisi ketosis ini bisa mengakibatkan skor kebugaran yang dinamakan Apgar pada bayi baru lahir itu akan menjadi lebih rendah. Jadi harus dipenuhi nutrisinya. Caranya gimana? Dengan mengkonsumsi makanan dalam porsi yang kecil namun lebih sering. Ya, kemudian yang kedua, memilih karbohidrat yang kompleks ketimbang yang simplex. Yang kompleks seperti apa? Yang kompleks itu contohnya roti gandum, beras merah, ya, pasta yang dicernanya lebih lama sehingga rasa laparnya akan timbulnya lebih lama, ya. Kenyangnya lebih lama, jadi laparnya akan lebih nanti-nantian dia timbulnya, ya. Kemudian hindari makanan yang berminyak atau pedas ketika mau persalinan dan juga yang mengandung soda. Nah, ini bisa dua, baik berupa makanan cair maupun makanan yang padat. Yang cair contohnya apa? Bisa berupa air putih, ya, air isotonik atau air infused water yang misalnya pakai jeruk nipis, ya, atau misalnya stroberi atau daun mint, itu boleh. Kemudian bisa juga sup, ya, sup itu juga bagus ketika proses persalinan karena butuh energi dalam sup, baik sup ayam, clear sup itu juga bagus, ya. Yang bisa diminum juga atau dikonsumsi adalah jus buah, ya. Nah, untuk makanan padatnya seperti apa? Seperti roti, ya,
terus kemudian biskuit granola ya, atau mungkin bisa juga mengkonsumsi telur orak-arik ya, itu bisa juga. Jadi roti, biskuit, terus agar-agar, puding. Kalau di luar negeri malah mengkonsumsi popsicle atau kalau di kita tuh es mambo, itu boleh. Atau mengunyah kadang-kadang yang bisa menunjang persalinan itu adalah mengunyah es batu, itu juga bisa ya. Nah, jadi nutrisi ini sekali lagi sangat penting ya, sangat penting agar kebutuhan rahim itu kan berkontraksi, butuh energi ya, jadi harus terpenuhi apalagi saat mau melahirkan. Nah, persiapan yang juga penting adalah selain tadi olahraga, nutrisi, yang juga penting adalah persiapan administrasi. Dalam hal ini ketika mau bersalin harus sudah menyiapkan, yaitu persiapan tidak hanya untuk mama, persiapan untuk si kecil dan juga persiapan untuk suami yang menemani ya. Terus kemudian menyiapkan seperti buku kontrolnya, terus habis itu kartu pengenal diri, identitas seperti KTP, terus kartu asuransi, kartu kredit, kartu ATM, maupun kartu-kartu lainnya yang memang dibutuhkan ketika persalinan ya, maupun kartu BPJS juga boleh dibawa. Jadi jangan sampai lupa, disiapkan tuh dalam satu tas. Jadi ketika mulesnya tanda persalinan yang tadi saya sudah beritahu timbul, tinggal capcus bawa tasnya ya, jadi tidak ngumpul-ngumpulin lagi. Nah, itulah apa yang harus mama persiapkan ketika nantinya mau menjalani proses persalinan. Nah, terus kemudian sering banget nih mama bertanya, ada gak sih pengaruh tidur terhadap persalinan? Ya, jadi mama ketika mau proses persalinan atau dalam kehamilan ini sebaiknya minimal di atas 6 jam tidurnya. Kenapa? Karena sudah ada penelitiannya. Jikalau tidurnya kurang dari 6 jam, itu akan memperlama proses persalinan. Dan sudah ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa jikalau tidurnya kurang dari 6 jam akan meningkatkan kurang lebih 4,5 kali untuk menjalani operasi sesar nantinya. Jadi istirahat ini juga penting ya, karena akan membuat tubuh ibu menjadi lebih segar dan lebih fresh dalam menghadapi proses persalinan itu sendiri. Nah, terus timbul juga sering banget mama bertanya, mitos atau fakta sih nih bahwa jongkok akan bermanfaat untuk persalinan normal. Nah, tentunya dengan posisi jongkok atau yang sering di dalam posisi senam hamil itu kan sering ada posisi jongkok, posisi kupu-kupu ya, seperti bersila begini, itu akan membantu merelaksasi otot-otot di dalam rongga panggul ya, dan juga akan memudahkan janin untuk turun ke dalam jalan lahir atau rongga panggul itu sendiri. Nah, namun sebelum memutuskan untuk melakukan posisi-posisi jongkok atau olahraga, sebaiknya mama memeriksakan dulu ke dokter kandungan untuk dilihat apakah kondisi ibu dan janinnya itu memungkinkan untuk melakukan olahraga. Jika dokternya menyarankan boleh, ya silakan, karena itu akan menunjang untuk persalinan itu sendiri ya. Nah, sekarang saya ingin membagikan sedikit tips gimana sih caranya agar mama itu rileks dalam menghadapi proses persalinan. Yang pertama, mama tadi persiapan udah tahu dulu apa yang akan mama hadapi ya, dengan mengetahui ilmunya lah istilahnya, tanda-tanda persalinan, tahapannya seperti apa yang akan mama hadapi. Kemudian yang kedua adalah mama bisa berdiskusi dengan pasangan maupun dengan peer groupnya sesama ibu hamil atau dengan dokternya mengenai kekhawatiran mama semua. Ya, itu akan membuat mama menjadi lebih rileks. Kemudian yang bisa mama lakukan lagi adalah membawa barang-barang yang bisa membuat mama nyaman. Jadi misalnya membawa handphone tentunya, terus AirPod-nya, atau buku bacaan, atau bantal kesayangannya, atau gymbolnya, yang mana ketika mama melihat barang tersebut akan menjadi lebih rileks. Dan yang terakhir, dukungan dari pasangan dan juga keluarga dekat itu akan membantu mama menjadi lebih rileks dalam menjalani proses persalinan ya. Biasanya sekarang ketika persalinan memang boleh ditemani oleh pasangan atau kerabat terdekat untuk menunjang keberhasilan proses persalinan itu sendiri ya. Nah, jikalau ternyata mama sudah berusaha ya, karena kita tahu prinsipnya adalah proses persalinan ini adalah suatu proses yang dinamis. Ada mama yang sudah kontrol teratur tapi ujung-ujungnya sudah berencana untuk kelahiran normal, ternyata ujung-ujungnya sesar. Kenapa sih? Karena dalam proses persalinan itu ada 3 faktor yang harus dilihat
Ya, faktor kesehatan ibu, faktor kesehatan bayi, dan juga kemajuan persalinan. Ya, jadi misalkan kondisi mamanya masih semangat, masih kuat, ya, kemajuan persalinannya bagus, tapi dalam pemantauan persalinan ternyata kondisi bayinya tidak bagus, atau misalnya detak jantungnya turun, pasti dokter tidak akan memaksakan untuk lahir terus per vaginal, karena bisa berimbas pada kondisi bayi yang tidak bugar nanti lahirnya. Di sisi lain, misalnya kondisi bayinya bagus, ya, kemajuan persalinannya bagus, tapi mamanya udah tidak semangat, sudah tidak kuat, itu pun tidak bisa dipaksakan juga, karena mamanya sendiri yang akan menjalani proses persalinan itu. Dan yang terakhir, mamanya semangat, bayinya juga bagus-bagus aja, ya, tapi kemajuan persalinannya dalam hal ini penurunan kepala dan pembukaan leher rahimnya tidak maju sesuai dengan tahapan yang ada di dalam pemantauan partograf. Itu juga tidak bisa. Jadi 3 faktor ini yang menyebabkan seseorang mama yang sudah berekspektasi untuk kelahiran normal akhirnya tidak bisa, karena tujuannya adalah untuk keselamatan dan kesehatan mama dan si kecil. Nah, jikalau seperti itu jangan terlalu bersedih, karena yang penting adalah kesehatan dan keselamatan si kecil ya, Mam. Ya, oke. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Sekarang saatnya nih kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari Mama semua yang sudah masuk nih. Coba sebentar ya, saya lihat dulu ya. Wow, udah banyak banget nih yang masuk nih. Oke. Nah, pertanyaan dari Mama @yanti Octavia 12. Dok, kalau ada lilitan pada bayi, apa kemungkinan bisa lahiran normal, Dok? Nah, jawabannya adalah bisa. Jadi lilitan tali pusat pada bayi itu masih memungkinkan lahir normal, ya. Jadi nggak usah khawatir. Bisa saja nanti ketika persalinan lepas lilitannya. Tapi kalaupun tidak lepas, masih boleh lahir normal. Nantinya saat sudah kontraksi, bagian terbawah bayi akan turun dan mengakibatkan penipisan dan pembukaan pada leher rahim. Nah, jikalau lilitannya terlalu erat, biasanya ketika kontraksi detak jantung janinnya turun. Pada kondisi seperti itulah memang tidak memungkinkan lahir normal. Tapi kalau bayinya terlilit tali pusat namun ketika kontraksi detak jantungnya baik-baik saja, tetap boleh untuk dicoba lahir normal. Saya pernah melahirkan lilitan tali pusat 3 kali. Boleh, asalkan tadi kondisi ibunya bagus, ketika kontraksi janinnya juga detak jantungnya juga bagus, dan kemajuan persalinan juga bagus. Jadi masih boleh untuk melahirkan secara normal, ya. Yang kedua nih, pertanyaan dari Mama @yunipermata_25. Tips lahiran normal untuk yang hamil kembar dong, Dok. Nah, syaratnya dulu nih. Kalau untuk kehamilan kembar yaitu posisinya, ya, posisinya harus kepala-kepala, ataupun misalnya posisi minimal bayi yang pertama kepala, ya. Nah, jadi tidak boleh posisi bayi yang pertamanya itu tidak kepala, karena bisa mengakibatkan persalinan menjadi macet, jadi organ tubuh bayinya menjadi macet. Kemudian yang kedua, hamil kembar itu hanya diperbolehkan jikalau bayinya hanya 2, kalau bayinya 3 itu tidak disarankan untuk lahiran secara normal. Nah, kemudian yang mempengaruhi lahiran kembar untuk hamil kembar untuk lahiran normal adalah adanya sekat di antara bayi yang pertama dan bayi yang kedua. Kalau tidak ada sekat, ya, itu tidak disarankan untuk lahir normal. Karena kenapa? Begitu bayi yang pertama lancar keluar, biasanya air ketubannya akan keluar dan tali pusatnya akan ikutan keluar tuh pada bayi yang kedua, dan bisa mengakibatkan bayi yang kedua akan meninggal atau kurang baik. Jadi itu beberapa syarat. Jadi posisi bayi, kemudian jumlah bayinya sendiri, dan juga adanya sekat antara bayi yang pertama dan bayi yang kedua. Ya, cukup jelas ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mama @sophia_bulami. Supaya lancar lahiran normal, bolehkah minum minyak zaitun yang aman untuk diminum? Boleh-boleh saja, tapi sebenarnya tidak berhubungan langsung. Minyak zaitun ini sendiri memang kaya akan asam lemak yang baik, terus kemudian vitamin dan mineral. Jadi bagus untuk nutrisi ibunya. Tapi sebenarnya tidak berhubungan. Jadi karena minum minyak, jadi persalinan akan lancar. Jadi tidak berhubungan secara langsung. Namun dengan nutrisi yang baik akan bisa meningkatkan kebugaran si ibu. Kemudian juga bisa mengakibatkan kontraksi rahimnya juga jadi lebih baik. Karena kan kontraksi rahim sekali lagi membutuhkan nutrisi. Jadi seperti itu ya. Kemudian pertanyaan dari Mama @ramlah sarafida.
Nah, kalau mata minus 4,5 bisa lahiran normal nggak ya dok? Nah, untuk menentukan seorang mama yang dengan mata minus, sering banget nih ditanyain boleh lahiran normal nggak? Biasanya dokter kandungan akan menyarankan untuk kontrol ke dokter spesialis mata saat usia kehamilannya sudah cukup bulan. Jadi nanti mama akan dilihat apakah adanya penipisan pada saraf retinanya, ya. Karena apa? Ketika proses menghedam, mama kan akan mengakibatkan tekanan pada bola matanya sehingga bisa mengakibatkan saraf matanya menjadi terlepas atau mengakibatkan minusnya akan semakin bertambah. Jadi biasanya kita akan konsultasi ke dokter spesialis mata untuk dilihat apakah aman ketika bersalin mengedang. Kalau aman, monggo silakan lahiran normal. Jadi tidak tergantung dari tingginya minus, tapi ada tidaknya tipis atau tipis tidaknya pada saraf matanya, itu yang dilihat atau dikenal dengan degenerasi latis, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rizkia Rifatus, ya, Ibu Rizkia Rifatus. Dok, adakah posisi melahirkan selain berbaring, dan apakah persalinan akan merusak vagina? Nah, ada posisi melahirkan secara berbaring. Jadi bisa berbaring seperti biasa, bisa juga secara miring kiri, ya, bisa juga dalam posisi jongkok ataupun posisi seperti sedang menunduk gitu, ya, namanya knee chest position. Jadi seperti seperti gaya kuda gitu. Itu juga ada merupakan posisi-posisi untuk melahirkan. Dan apakah persalinan itu akan merusak vagina? Ya, tentunya, karena kan vagina itu tadinya tidak begitu besar, kemudian akan dilewati oleh kepala bayi dan juga badannya, tentunya akan mengakibatkan peregangan. Itulah yang menyebabkan jadinya mungkin pada persalinan normal mungkin akan mengakibatkan vaginanya akan menjadi lebih longgar. Tapi tidak perlu khawatir, karena apabila mama rajin melakukan senam Kegel ketika hamil dan juga pasca melahirkan, tentunya vagina mama tidak akan begitu longgar. Terus kemudian yang kedua juga, seringkali ketika proses melahirkan bayi akan terjadi robekan. Robekan ini juga akan merusak vagina. Tapi tentunya akan dilakukan penjahitan kembali oleh dokternya agar kembali seperti semula, ya, seperti itu, ya. Minum lagi ya, Mam. Banyak nih pertanyaannya nih, ya. Pertanyaan dari Mama Erma Bintang 22. Dok, bagaimana cara bayi masuk panggul udah 37 minggu tapi belum masuk panggul? Ibu ini ingin banget melahirkan secara normal. Nah, jadi kita perlu tahu dulu nih, kenapa bayi itu belum masuk panggul? Apakah memang belum masuk aja atau ternyata memang sebenarnya tidak masuk? Ya, biasanya bayi tidak masuk panggul disebabkan karena misalnya lingkar kepalanya terlalu besar atau posisi kepala bayi ketika memasuki panggul itu seperti lubang kunci dengan anak kunci, harus pas banget, ya. Jadi kalau putarannya tidak pas, dia tidak akan masuk, ya, tidak akan turun. Kalau sudah diperiksa bagus, biasanya yang bisa menunjang agar bayi itu turun adalah dengan melakukan senam hamil, ya. Biasa dalam senam hamil ada dikenal dengan gaya kupu-kupu, yaitu gaya bersila, ya. Dengan posisi duduk dan gaya bersila itu membantu untuk membuat bayi itu turun ke dalam panggul. Itulah salah satu caranya agar bayi turun ke dalam panggul. Tapi pada dasarnya kalau posisi bayinya bagus, berat bayinya normal, biasanya secara alamiah bayi itu akan masuk dengan sendirinya. Sabar aja, Bu, taksiran persalinannya masih 3 minggu lagi. Jadi masih ada waktu 3 minggu untuk menunggu turunnya si kecil masuk ke dalam panggul. Nah, yang selanjutnya pertanyaan dari @putri Riyu, ya, _ Dok, apa saja peran ayah saat mendampingi istri lahiran? Nah, tadi saya udah sebut tuh, bagus pertanyaannya. Peran ayah adalah memberikan ketenangan dan kesehatan mental bagi sang istri ketika melahirkan, memberikan suasana rileks juga. Ya, yang pasti ayahnya harus kuat dong ngelihat darah dan ngelihat proses persalinan. Jangan sampai ketika mamanya lagi berjuang ngeden, ayahnya pingsan. Jadi harus pastikan dulu, jangan dipaksa juga. Kalau memang ternyata ayahnya nggak kuat, jangan dipaksa. Atau bisa juga sih ayahnya nggak ngelihat ke bawah, tapi fokus pada memberikan dukungan kepada mamanya, ya. Tuh, seperti itu. Jadi dengan mamanya rileks, dengan mamanya tenang mentalnya, tentunya mamanya bisa mengikuti instruksi dari penolong persalinan.
Ya, jadi saat disuruh jangan ngeden pasti akan ngikutin. Tapi kalau mamanya udah panik, jadinya tadinya disuruh jangan ngeden malah ngeden, ya, atau malah pas ketika disuruh mengedan malah mamanya kecapean. Nah, itu lumrah sih Bu, nggak apa-apa. Pasti dokter akan memiliki cara agar proses persalinan ini terjadi dengan baik, ya, seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Mama Kumbarahma _ Dok, saya sudah 40 minggu tapi kok si dedek bayi masih antang-antang aja. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah, yang bisa Mama lakukan agar proses persalinan itu berlangsung secara alami adalah yang pertama, rajin jalan. Ya, rajin jalan. Jadi dengan jalan santai itu akan meningkatkan kebugaran, tentunya akan bisa merangsang kontraksi. Kemudian melakukan hubungan intim dengan pasangan. Ya, karena akan merangsang keluarnya prostaglandin sehingga mengakibatkan kontraksi rahim. Yang bisa Mama lakukan juga adalah mengkonsumsi kurma segar. Boleh ganjil, boleh genap ya, sejak 4 minggu sebelum taksirannya. Jadi 36 minggu. Jadi kurma segar boleh dikonsumsi untuk merangsang kontraksinya. Sudah ada penelitiannya ya. Yang bisa Mama lakukan lagi adalah dengan melakukan pijatan pada perineum maupun pijatan pada puting payudara. Itu bisa merangsang timbulnya kontraksi. Tapi ingat ya, kalau memang sudah disarankan boleh lahiran normal sama dokternya, ya, tidak ada penyakit-penyakit penyerta yang sudah tadi saya sebutkan. Jadi kalau usianya sudah 37 minggu dan memang sudah layak untuk lahir normal menurut versi dokternya, boleh dilakukan perangsangan tadi. Nah, itu adalah perangsangan yang alami. Nah, biasanya ketika usia kehamilan 40 minggu, dokter akan melakukan penilaian akhir untuk menilai apakah kehamilan yang sudah tepat pada taksiran persalinannya ini masih bisa ditunda hingga 2 minggu. Ya, yaitu 42 minggu. Dengan memperhatikan kondisi ibu, kesejahteraan janin, dan juga termasuk cukup tidaknya air ketuban. Nah, biasanya ketika kita mau memperpanjang hingga 2 minggu, ibu harus kontrol per 3 hari ya, untuk karena fungsi ari-ari sejak 40 minggu itu akan berkurang. Jadi memang harus pemantauannya akan lebih ketat. Jadi masih bisa di-extend lagi, tapi dengan syarat-syarat yang seperti tadi saya sudah sebutkan. Jikalau kondisinya ternyata air ketubannya berkurang, ya, biasanya dokter tidak akan menyarankan untuk ditunda lagi. Nah, jikalau ibu masih inginkan untuk persalinan normal, dokter akan melakukan yang dinamakan induksi persalinan. Nah, induksi persalinan ini nanti ibu akan diberikan terapi baik menggunakan balon atau menggunakan obat melalui obat minum atau obat dari kemaluan maupun obat secara infus untuk mengakibatkan kontraksi maupun pembukaan dari leher rahim. Ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mama Aktarina Dewi. Dok, bisa nggak lahiran normal anak kedua atau ketiga tanpa jahitan? Tapi lahiran pertama pernah robek sampai ke anus. Wah, berarti ruptur grade 4 nih Bu ya. Nah, memang ada beberapa faktor resiko ketika seorang ibu itu kenapa sih bisa beresiko untuk mengalami robek ketika persalinan. Yang pertama, biasa terjadi pada kehamilan anak pertama. Kemudian yang kedua, robekan itu bisa terjadi apabila mama mendapatkan luka jahitan yang hebat pada persalinan pertama. Ya, atau adanya jaringan parut yang berlebih akibat proses persalinan pervaginan yang pertama. Kemudian robekan itu bisa didapatkan ketika presentasi atau posisi bayinya itu tidak normal. Biasanya presentasi yang normal adalah posisi ubun-ubun kecil belakang kepala. Jikalau posisinya puncak kepala atau posisi wajah, ya itu biasanya mengakibatkan robekannya akan lebih besar. Nah, faktor risiko lainnya apa? Ketika mama ini mengedan tidak sesuai dengan instruksi dari tenaga medis, ya, jadi mengakibatkan robekannya akan menjadi lebih besar. Ya, kemudian apabila mama persalinannya menggunakan alat bantu seperti vakum atau forceps, tentunya akan meningkatkan risiko untuk terjadinya robek. Termasuk juga apabila bayinya terlalu besar. Pada kasus makrosomi di atas 4 kilo, ya, biasanya mengakibatkan robekan pada jalan lahir. Nah, pada kasus Mama Aktarina Dewi ini, jikalau sebelumnya sudah robek sampai anus, nah biasanya akan meningkatkan resiko. Tapi bukan berarti 100% akan terjadi robekan lagi. Yang bisa Mama lakukan adalah
Yang pertama adalah melakukan pijat pada daerah perineum. Jadi dilakukan pijat kurang lebih 5-10 menit. Bisa dilakukan sendiri dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan bidannya. Ya, ini akan meningkatkan sirkulasi ke sana dan menimbulkan fleksibilitas pada daerah perineum. Yang bisa mama lakukan lagi adalah dengan melakukan jalan santai. Nah, ini akan meningkatkan sirkulasi ke daerah area panggul dan fleksibilitas pada daerah perineum itu sendiri. Ya, itu yang bisa mama lakukan untuk menghindari biar tidak terjadi robekan. Dan yang paling penting adalah ketika proses melahirkan, mama harus mengikuti instruksi dari penolong persalinannya. Ya, memang ketika kepala itu sudah dibawa, pembukaan sudah lengkap, secara lumrahnya pasti mama pengen banget mengedan. Pasti berpikir, dokter nih bisa aja nih, kan saya ngalamin. Memang benar, kayak kita mau pupnya itu udah dibawa pasti pengen banget dikedenin. Tapi bersabar, caranya gimana? Dengan mengatur pola nafasnya. Ya, begitu tidak disuruh mengedan, tiup-tiup ya. Tiup, tarik napas yang dalam ya, kemudian tiup untuk menghindari agar mama tidak mengedan sebelum waktunya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mama Edwidia Asari ya. Memungkinkan tidak dok ibu obesitas melahirkan normal? Apa tipsnya persiapan untuk bumil obes mau melahirkan secara normal? Nah memang ketika hamil dan berat badan ibu yang sangat berlebih, yaitu indeks massa tubuhnya itu udah obes grade 2 atau dikenal dengan obesitas morbid, memang secara penelitian akan meningkatkan risiko terjadinya persalinan sesar dan juga meningkatkan risiko untuk persalinan macet ya, karena posisi secara strukturnya itu memang tidak memungkinkan untuk lahir normal. Tapi boleh saja dicoba asalkan kondisi ibunya semangat ya, kondisi janinnya bagus dan kemajuan persalinannya baik, jadi kepalanya bisa turun dan pembukaannya terjadi sesuai dengan fasenya, ibu masih memungkinkan untuk lahir normal ya. Kalau sudah terjadi seperti itu, memang tipsnya sama saja ya seperti mama yang tidak obes ya. Ya, jadi biasanya dokter akan melakukan penilaian kalau terlalu berat biasanya memang tidak memungkinkan untuk lahir normal. Tapi kalau ternyata obesnya masih overweight atau obes grade 1 masih boleh untuk dicoba secara normal, dan tipsnya pun persiapannya sama. Yaitu yang pertama tahu mau lahiran sama siapa dan di mana, terus kemudian mengetahui mengenai tahapan-tahapan persalinan, terus teknik mengedan, terus teknik relaksasi, kemudian juga tanda-tanda persalinan, terus kemudian juga persiapan mental dengan teknik meditasi, kemudian juga mempersiapkan diri dengan konsumsi nutrisi yang bergizi, sehat dan bervariasi. Tentunya untuk yang obesitas itu mengurangi proporsi karbohidrat, lebih memperbanyak proporsi dari protein dan juga sayur serta buah, itu lebih penting ya. Kemudian yang juga penting adalah persiapan fisiknya juga. Fisiknya sendiri adalah berupa peralatan-peralatan yang harus disiapkan ketika melahirkan, baik persiapan untuk suami, persiapan untuk ibu sendiri, dan juga persiapan sekecil. Dan yang terakhir, olahraga jangan lupa. Jadi aktivitas fisik untuk menguatkan otot-otot yang nantinya dibutuhkan ketika proses mengejan, ya seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mama Wulan Queenly. Dok, kalau waktu anak 1 sama 2 sesar, terus anak ketiga ini harus sesar juga ya? Atau masih bisa VBAC? Nah, kalau sudah 2 kali sesar, memang mama tidak disarankan untuk lahiran normal. Yang masih disarankan untuk atau diperbolehkan untuk VBAC kalau memang sesarnya hanya 1 kali. Kalau sudah 2 kali tidak lagi disarankan, karena akan meningkatkan risiko robekan pada saat proses persalinan. Kalau rahimnya robek bisa mengakibatkan kondisi bayinya menjadi buruk dan juga perdarahan pada mama ya. Jadi intinya kita harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan dari mama dan juga si kecil. Itu intinya. Jadi metode persalinan itu akan mengikuti ya. Kemudian pertanyaan dari Mama @irsmayanti. Dok, apakah benar kalau bumil yang postur tubuhnya pendek nggak bisa lahiran normal? Nah, jadi bukan yang nggak bisa, tapi meningkatkan risiko terjadinya persalinan macet atau distosia. Ini terutama pada mama yang
postur tubuhnya tinggi badannya kurang dari 145 cm. Biasanya panggulnya juga akan kecil. Tapi dilihat juga kalau tubuhnya 145 cm misalnya, tapi ternyata bayinya juga kecil ya, nggak begitu besar, masih boleh dicoba normal. Nah biasanya tanda-tandanya apa? Kalau misalnya tetap dicoba normal, biasanya kemajuan persalinannya kepalanya jadi nggak turun tuh, pembukaannya juga nggak nambah. Tapi kalau ternyata kondisi ibunya baik, bayinya juga baik, dan kemajuan persalinan baik, boleh saja dicoba normal, nggak apa-apa ya. Tapi secara penelitian memang tinggi badan yang kurang dari 145 cm itu akan meningkatkan risiko terjadinya distosia atau persalinan yang macet ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mama Dela Ainia. Selamat sore dok. Selamat sore. Saya kemarin keluar cairan putih gitu. Sure itu artinya ngocor kali ya mam. Tapi habis gitu nggak keluar apa-apa sama sekali. Oh berarti udah nggak ngocor lagi. Saya hamil 9 bulan ya dok. Apakah itu cairan ketuban? Nah kalau yang kayak begini-begini nggak bisa langsung dijawab, harus dipastiin. Caranya gimana? Caranya adalah nanti mama bisa kontrol ke bidan atau ke dokternya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan in speculo ya, pemeriksaan dalam untuk dilihat apakah yang mama rasakan itu merupakan cairan ketuban yang keluar atau hanya cairan dari kelenjar yang berada dalam vagina yang berupa kayak keputihan. Ya, itu biasanya karena faktor hormon. Biasanya suka tuh kelenjar-kelenjarnya aktif sehingga seperti cairan yang keluar. Membedakannya dengan ketuban tuh biasanya kalau ketuban tuh ngalir terus kayak balon pecah. Jadi mama nggak pengen pipis tapi ngocor aja terus. Nah itu biasanya air ketuban. Nah biasanya dilakukan pemeriksaan dalam untuk menilai itu asalnya dari mana. Mama nanti akan dilakukan disuruh batuk atau tes falsafah untuk melihat cairannya ada yang keluar nggak dari mulut rahim. Terus kemudian akan dipastikan juga dengan pemeriksaan USG untuk dinilai kalau memang air ketuban, pastikan jumlah air ketubannya akan berkurang. Tapi kalau hanya kelenjarnya aktif dan berupa keputihan, biasanya air ketubannya juga tetap akan baik ya. Semoga lancar nih ya Ibu Dela Ainia. Bentar lagi udah mau taksiran persalinannya. Nah selanjutnya pertanyaan dari Mama Reza Anah. Selamat sore dok. Dok, apakah lahiran anak kembar itu berbahaya untuk lahiran normal? Dan bagaimana menghindari lahirnya bayi kembar siam? Terima kasih dok, mohon jawabannya. Bagaimana menghindari lahirnya bayi kembar siam? Oke, jadi setiap persalinan baik anak tunggal maupun anak kembar pasti ada bahayanya masing-masing. Jadi kalau anak kembar mungkin ketika proses presentasi atau bagian terbawah bayi yang pertama itu masih kepala, bayi yang pertama pasti mungkin akan lancar-lancar aja, tapi permasalahannya adalah pada bayi yang kedua. Bayi yang kedua sering akhirnya tidak turun keluar atau posisinya berubah akibat tersenggol oleh bayi yang pertama yang lahir. Jadi bisa meningkatkan resiko untuk persalinan bayi yang kedua. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Asalkan posisi keduanya kepala atau misalnya posisi bayi yang pertama kepala dan yang kedua sungsang itu masih boleh untuk dilahirkan secara normal. Dan bagaimana menghindari lahirnya bayi kembar siam? Kalau kembar siam itu artinya bayi yang menempel satu sama lain bagian tubuhnya. Bisa menempel pada bagian kepala, bagian dada, perut, panggul. Dia menempel jadi satu. Nah pada bayi yang kembar siam mohon maaf sekali memang tidak bisa atau tidak disarankan untuk lahir secara pervaginam. Karena nggak memungkinkan jalan lahirnya untuk dilewati oleh dua bayi. Satu bayi aja mungkin akan sulit, apalagi dua bayi keluar secara bersamaan. Jadi tidak memungkinkan untuk bayi kembar siam lahir secara pervaginam ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mama Rizky Dece. Dok, kalau ada riwayat operasi laparotomi KET itu artinya kehamilan ektopik terganggu atau kehamilan di luar kandungan. Apakah bisa lahiran normal? Jawabannya adalah bisa ya. Karena apa? Karena pada hamil di luar kandungan itu posisinya ada di luar rahim. Ketika dokter melakukan operasi sebelumnya itu tidak menyentuh atau tidak melakukan intervensi pada rahimnya. Jadi pada persalinan berikutnya seperti kehamilan biasa, boleh lahiran normal, ya, boleh lahiran pervaginam. Tidak harus di rumah sakit kok, di bidan pun boleh, ya. Jadi boleh dikasih tahu ke bidannya untuk tidak takut. Memang luka sayatannya sama seperti lahiran sesar, tapi tinggal dibilang aja,
ini sayatannya memang seperti sesar, tapi saya kemarin kehamilan sebelumnya tuh kehamilan luar kandungan. Rahimnya tidak diapa-apain sehingga boleh untuk melahirkan normal dengan bidan di klinik maupun dengan dokter di rumah sakit. Jadi boleh lahiran normal. Ya. Oke. Nah, sepertinya itu pertanyaan terakhir ya yang bisa saya jawab. Nah, ini ada nih satu lagi nih pertanyaan bonus nih ya, satu lagi nih pertanyaan dari Ibu Dindini 09. Dok, saya taksiran persalinannya tanggal 26 September nih. Besok bagian bawah saya sudah terasa sakit, tapi pernapasan masih sesak. Apakah itu sudah turun panggul atau belum ya? Untuk memastikannya mama harus diperiksa dalam untuk menilai kepalanya tuh sudah turun atau belum. Ya, jadi pemastiannya adalah dengan pemeriksaan dalam, dinilai posisi kepalanya di mana, sudah turun ke dalam panggul atau tidak. Itu yang bisa menentukan. Jadi tidak tergantung semata-mata karena pernapasan yang sesak. Nah, sepertinya pertanyaan dari Bu Dindini 09 tadi merupakan pertanyaan terakhir yang bisa saya jawab. Mohon maaf banget nggak bisa semua pertanyaan saya jawab. Nah, intinya persalinan itu baik persalinan normal atau sesar sama baiknya. Ketahuilah kondisi masing-masing ya. Jikalau kondisi ibu, bayi dan serta ari-arinya bagus, pasti dokter akan tetap menjalankan lain normal. Tapi kalau dokter sudah tidak menjalankan lain normal, itulah jalan yang terbaik karena yang terpenting adalah persalinan lancar dan kesehatan serta keselamatan janin itu tercapai dengan baik. Kita pengen semuanya happy, ya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon maaf banget karena keterbatasan waktu. Mama bisa drop di kolom komen setelah Instagram TV ini diupload ulang. Nanti mungkin saya atau tim Halo Bumil akan menjawab pertanyaan dari Mama semua. Saya juga mau ngingetin nih, jangan lupa untuk share Instagram TV Halo Bumil kali ini di Instagram Story Mama semua. Dan tulis apa yang sudah Mama dapatkan dari sesi belajar bareng kali ini ya. Jangan lupa di tag @halobumil_id dan juga tag @bagusdoni_ biar bisa saya baca dan juga saya repost. Oke? Nah, akhir kata terima kasih untuk semua mama yang sudah berpartisipasi dalam 1 jam ini. Sampai jumpa lagi di sesi belajar bareng berikutnya. Saya Dr. Doni pamit undur diri. Sehat selalu. Sampai jumpa.